Film dimulai dengan memperkenalkan seorang anak muda bernama Yasir yang hari itu disuruh oleh bos mafia bernama Semyon untuk merampok sebuah bank. Dan karena ini sudah ketiga kalinya Yasir gagal, maka hari itu merupakan kesempatan terakhir baginya untuk mencuri sejumlah uang. Tapi baru saja ia ingin memulai aksinya, tiba-tiba sebuah kecelakaan terjadi dan menarik perhatian banyak orang. Meski begitu, Yasir memilih untuk tetap melanjutkan perintah dari Semyon. Karena ada kecelakaan, polisi dengan cepat datang dan malah menemukan Yasir yang baru saja mencuri uang. Dengan cepat mereka pun mengejarnya dan di tengah jalan Yasir malah terjatuh. Sialnya, uang hasil rampokan tadi jadi gagal ia bawa pergi. Dari sini, film berfokus pada kehidupan seorang dokter spesialis jantung bernama Zaid yang saat ini sedang menggelar acara tasyakuran atas kehamilan istrinya. Sebagai dokter spesialis, Zaid memiliki kehidupan yang sangat sempurna berkat pekerjaannya yang dibayar dengan mahal. Nah, malam itu saat acara sedang berlangsung, ponselnya terus berdering dan Zaid juga berulang kali telah menolaknya. Tapi tak lama kemudian, tiba-tiba pintunya diketuk oleh seseorang. Ya, orang itu adalah Yasir dan mereka berdua ternyata merupakan saudara kandung. Akan tetapi, kedatangan adiknya kali ini ternyata memang tidak diharapkan oleh Zaid sebab ia lebih memilih untuk menjadi berandalan daripada menjadi perawat sebagaimana yang kakaknya inginkan. Apalagi ini sudah kesekian kalinya si Yasir datang hanya untuk meminjam uang dan kemuakan Zaid semakin memuncak. Karena jumlah pinjaman kali ini benar-benar fantastis. Meski sudah memohon dan menjelaskan jika nyawanya dalam bahaya, Zaid tetap memaksa Yasir untuk pergi. Ketika kembali ke unitnya, Zaid tak bisa bohong kalau sebenarnya di balik sikapnya yang kasar tadi, ia masih sangat menyayangi adiknya. Tapi ya mau bagaimana lagi jika terus dituruti, yang ada adiknya malah tak kunjung sadar. Har I alle sammen noget i klassen? Ja. Så skal vi eddermame fest. Godt. Så dejligt, I kunne komme. Pada keesokan harinya, saat Zaid baru selesai melakukan operasi, ia diberitahu kalau adiknya telah ditemukan oleh polisi dalam kondisi penuh luka. Dengan cepat, ia pun menuju ruang UGD dan sepanjang perjalanannya, Zaid mengira kalau adiknya baru saja mengalami kecelakaan. Tapi saat ia melihat langsung bagaimana kondisi adiknya, Zaid langsung tahu jika ia baru saja mengalami penyiksaan. Ya, sudah 4 jam lebih dokter melakukan operasi untuk menyelamatkan Yasir. Tapi sayang nyawanya tak dapat ditolong. Hal ini benar-benar membuat Zaid terpukul. Tapi meski begitu ia berusaha untuk tetap tegar dan biarkan kedua orang tuanya saja yang menangis histeris. Singkat cerita, pemakaman Yasir akhirnya dilakukan. Sang ibu tak berhenti menangis, sementara Zaid terlihat sedang memperhatikan teman-teman Yasir yang saat itu juga ikut hadir. Di dalam lubuk hatinya, ia benar-benar penasaran siapakah orang yang telah menyiksa adiknya sampai meninggal dunia. Sepulang dari pemakaman, Zaid tak langsung kembali ke rumah. Ia mampir ke rumah orang tuanya dan masuk ke kamar Yasir. 30 tahun lalu, ia dan adiknya diajak oleh orang tua mereka untuk merantau dari Irak ke sebuah kota yang bernama Copenhagen. Mereka tinggal di sebuah pemukiman keras yang memang menjadi sarang dari para gangster. Nah, sebagai seorang imigran, mereka terpaksa tinggal di lingkungan tersebut karena memang tak punya banyak pilihan. Dan kesedihan hari itu semakin terasa karena jika saja malam kemarin ia mau menolong adiknya, maka semua ini tak mungkin terjadi. Saat Zaid ingin kembali ke rumah, ia dihampiri oleh seorang pemuda bernama Alex yang merupakan sahabat dari Yasir.
Tujuannya mendatangi Zaid tak lain dan tak bukan adalah untuk menginformasikan siapakah orang yang sepertinya mengetahui dalang di balik pembunuhan adiknya. Jeg hedder Alex. Jeg var Yasins ven. Hvad skete der med ham? Jeg ved, han arbejdede i Rygerklubben ved Lund. Han arbejdede for en, der hedder Branko. Pada keesokan harinya, setelah selesai bekerja, Zaid menyempatkan diri untuk ke kantor polisi dan mendatangi seorang penyidik bernama Klaus. Ia bertanya bagaimana perkembangan kasus adiknya dan ternyata jawabannya cukup membuat Zaid kecewa. Penyidik ini bilang kalau kurangnya saksi mata membuat polisi kesulitan untuk menemukan pelaku dan hingga kini prosesnya belum bisa berlanjut. Og det andet ved centret på hjørnet, der var der en 30-40. Jeg fik sådan en fornemmelse af, at de... Og vi kan heller ikke mistænke alle folk med mørke hud og brune øjne. Nej, selvfølgelig. Det er heller ikke... Sadar kalau polisi sepertinya tak akan banyak bisa membantu, membuat Zaid memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Hari itu, ia kembali ke kamar Yasir untuk mencari beberapa petunjuk. Di sana, ia menemukan sebuah ponsel dalam keadaan terkunci, dan secara tidak terduga, sang ibu ternyata diam-diam menyembunyikan pistol yang sempat ia temukan di kamar anaknya. ليه جبتيها؟ لا هي في أوضة أخوي ليش ما طلعتي للشرطة؟ أديله الشرطة إزاي؟ Semua barang yang baru saja Zaid temukan, ia bawa ke kantor polisi untuk diserahkan kepada penyidik. Tapi setibanya di sana, Zaid langsung mengurungkan niatnya sebab Klaus malah mengabaikan Zaid dan mengatakan jika tak ada yang perlu diselidiki lagi. Selama ini, Yasir tercatat telah banyak berbuat kejahatan dan kematiannya merupakan azab dari semua dosa di masa lalu. Tentu saja, Zaid yang mendengar hal ini langsung melontarkan kata-kata kasar kepada polisi hingga membuatnya diusir dari sana. Vi er midt i en proces. Du har en teori. Du er i gang med at efterforske. Jeg håber, at du er klar over. Hvad betyder det? Det er Prøv der, her, Said. Han er ikke en 20-årig dreng. Han er en 20-årig mand, og han var bundkriminel. Han kunne gå overholde loven. Det har du vist brug for at se. Hvornår fanden lærer I at få styr på jeres børn? Så foreslår du booker en tid hos min sekretær. Er vi enige om det? Polisi sudah benar-benar tak bisa ia harapkan. Makanya saat malam tiba, Zaid mendatangi seorang pengedar narkoba yang selama ini mempekerjakan Yasir bernama Branko. Kebetulan keduanya saling kenal hingga Zaid pun langsung dipersilahkan untuk masuk. Tapi begitu dirinya memulai pembicaraan soal Yasir, Branko dan anak buahnya langsung mengalihkan pembicaraan. Seolah-olah mereka tak mau membahas lagi kematian orang itu. Tentu saja Zaid tidak bisa terima hal ini dan terus memaksa mereka untuk bicara. Hingga akhirnya... Hold din kæft. Jeg vil bare vide, hvad der er sket med ham. Det er det. Det er en fucking hyggeklub, der. Åbn munden, mand. Jeg vil fucking vise dig her igen. Jeg håber, du har lært om respekt. Kom med. Apa yang Branko lakukan benar-benar membuat Zaid semakin panas. Apalagi saat ia beristirahat, untuk kesekian kalinya Zaid memimpikan adiknya lagi saat sedang disiksa. Tentu semua ini membuatnya semakin diliputi rasa dendam yang sangat dalam. Pada pagi harinya, Zaid menikmati sarapan sambil ditemani oleh sang istri yang bernama Stin. By the way, akibat kejadian semalam, mata Zaid menjadi lebam dan hal ini membuat Stin penasaran apa yang sebenarnya terjadi. Nah, karena tak menyiapkan kalimat bohong, maka Zaid pun menceritakan semuanya. Tentu sebagai seorang istri, Stin langsung khawatir dan meminta kepada suaminya untuk tak meneruskan niatnya itu, apalagi ini berhubungan dengan balas dendam. Jeg snakkede med nogle af Yasins venner i går. Ash, eller hvad de lavede. De siger jo ikke så meget. Gjorde de noget? Jeg ved, de har noget med det at gøre. Den der Hvad er der slags sket med ham? tager politiet sig af, okay? Stopper der. Awalnya, Zaid mau mengurungkan niatnya sebagaimana nasihat dari Stin. Tapi, begitu hasil autopsi almarhum Yasir keluar, niatnya untuk balas dendam malah semakin matang. Di lain sisi, Semyon kini malah asik berlatih tinju karena selain bisnis narkoba dan juga merampok, ia juga punya bisnis judi yang dilakukan lewat pertarungan ilegal. Di tengah latihan, Semyon dihampiri oleh Branko untuk membicarakan soal bisnis. Keduanya terlihat sangat akrab karena Branko merupakan pengedar dari narkoba yang Semyon berhasil selundupkan. Nah, tak perlu dijelaskan panjang lebar. Yang jelas, kedua orang inilah yang seharusnya bertanggung jawab atas kematian Yasir. Di saat yang sama, Zaid kini sudah tiba di sebuah bengkel mobil rongsok untuk bertemu dengan teman-teman lamanya bernama Torbin dan juga Magnus.
Kedatangannya adalah untuk melatih diri agar fisiknya kembali seperti sedia kala. Sebelum lanjut, Mimin mau jelaskan dulu ya soal latar belakang mereka. Jadi, jauh sebelum Semyon berkuasa, Zaid dan dua temannya inilah yang menjadi gangster paling kuat. Tak ada satu orang pun yang bisa mengalahkan mereka, makanya sekarang Zaid ingin mengasah kemampuannya lagi. Tapi sebelum melangkah lebih jauh, Torbin mencoba mengingatkan Zaid akan bahaya yang kemungkinan ia hadapi. Tampaknya sahabat Zaid yang satu ini sudah mengetahui apa maksud di balik Zaid yang ingin kembali berlatih. Banderne, det er ikke de samme som i gamle dage. Det er det samme lort. En kniv for 10 år siden, det er en AK-47. De taget i sin ihjel. Karena tekad Zaid sudah bulat, maka Torbin tak bisa lagi melarang sahabatnya. Sejak hari itu, Zaid pun mulai berlatih agar fisiknya menjadi kuat. Dan sebagai penopang tambahan, diam-diam Zaid rajin menyuntikkan sebuah obat khusus ke dalam tubuhnya. Hari demi hari, Zaid lalu dengan bekerja dan juga berlatih demi bisa membalaskan dendam adiknya. Suatu hari saat sedang berlatih, Zaid tak sengaja berpas-pasan dengan Alex. Sebagai info, saat Alex masih kecil, ia sering ikut Zaid berlatih bela diri, dan hari itu karena kebetulan sedang kosong, maka Zaid mengajaknya untuk berlatih bersama. Dari sini, keduanya mulai kembali akrab, dan lama-kelamaan hubungan keduanya sudah seperti kakak beradik. Hal ini bisa kita lihat karena sepulang berlatih, Zaid langsung mengajak Alex untuk makan malam bersama. Dan sebagai orang pinggiran, Alex benar-benar dibuat takjub dengan lingkungan tempat di mana Zaid tinggal. Er det sidste træk? Kort. Det er det sidste. Wow. Berhubung Zaid akhir-akhir ini banyak menghabiskan waktu di luar, membuat Steam sedikit curiga. Jangan-jangan suaminya tidak menuruti nasihatnya tempo hari. Apalagi kedatangan Alex membuat rasa curiganya juga semakin besar. Untungnya, Alex yang masih muda dengan cepat membaca situasi sehingga bisa langsung meredakan ketegangan. Til flot sted, I har. Tak. Selesai makan malam, Steam langsung tertidur. Dan di momen inilah Alex memberitahu Zaid soal apa yang ia ketahui dari sosok Branko. Selama ini, yang Alex tahu, Branko adalah antek-antek dari Semyon. Dan jika Zaid ingin menemuinya, maka hal itu bisa dilakukan. Sebab 2 hari lagi, pertandingan ilegal milik Semyon akan digelar. Dan kedua orang itu sudah pasti berada di sana. Drengene på gården siger, at Semyon har haft noget med det at gøre. Han er Brankos boss, og han styrer Lund. Men jeg forstår det ikke. Hvor kan jeg finde ham, Semyon? Jeg holder et stævne i overmorgen. Jeg vil gerne se ham. Kesempatan untuk menemui pembunuh adiknya tak mungkin Zaid sia-siakan. 2 hari kemudian, ia benar-benar datang ke sana ditemani oleh Alex. Kedatangan keduanya disambut baik oleh Semyon dan juga anak buahnya yang lain. Karena kebetulan, Alex dahulu pernah bekerja dengan mereka. Anyway, kedatangan Zaid ke sana bukan untuk langsung membrutal, melainkan untuk mengenali wajah dari orang yang diduga telah membunuh adiknya. Sepulang dari sana, Zaid langsung mendatangi kediaman Torbin yang telah berhasil membuka password dari HP Yasir. Di dalamnya, ia mendapati beberapa foto saat adiknya dan juga si bos mafia sedang berpesta. Tentu saja hal ini semakin memvalidasi kalau memang pelaku pembunuhan Yasir tak lain dan tak bukan adalah Semyon. Nah, sebagai rasa peduli, malam itu Torbin memberikan Zaid sebuah rompi anti peluru dan untuk membuktikan kualitasnya, maka ia langsung menguji coba. Det er, der kan ske på gaden. Hør her, træk vejret. Sudah menjadi sesuatu yang lumrah jika para gangster pasti akan melakukan balas dendam apabila mereka diserang. Makanya sebelum memulai aksi, lebih dulu Zaid mengecat motornya menggunakan warna serba hitam. Tak sampai di situ, ia juga melumuri mukanya dengan kamuflase militer dan juga masker agar para mafia tak bisa mengenalinya. Singkat cerita, begitu semua persiapan sudah selesai, maka Zaid pun melancarkan aksinya. Dan sebagai target awal, ia pun mendatangi markas Branko. Hvor er Semyon? Meski semua anak buah Branko berhasil ia buat rata, sayangnya target utama sedang tak berada di sana.
Karena kesal, Zaid pun akhirnya mengambil semua narkoba dan juga uang di atas meja lalu membakarnya. Pada keesokan malamnya, Zaid menyempatkan waktu untuk makan malam bersama Stin yang kandungannya sudah semakin membesar. Tapi di tengah hangatnya makan malam, tiba-tiba Semyon datang dengan beberapa wanita. Entah ini disengaja atau bagaimana. Yang jelas, kedatangan si bos mafia itu sangat mengganggu ketenangan Zaid yang langsung terus menatapnya. Nah, akibat hal ini, Zaid jadi tak sengaja mengabaikan semua obrolan yang istrinya ucapkan. Dan tentu saja, hal ini membuat hati Stin jadi tersakiti. Untuk menyembunyikan kekecewaannya, Stin pun pamit sebentar pergi ke toilet. Nah, di momen inilah sesuatu yang tidak Zaid duga malah terjadi. Semyon tiba-tiba datang menghampirinya karena ternyata dari tadi ia juga sadar sedang ditatap sinis oleh Zaid. Makanya sekarang ia membual kalau semua pelayan di resto ini sudah mengenali dirinya sebagai pelanggan VVIP. Ham der chilleren derovre, du kan se det, ikke? Det er min lille slave. Jeg sørger for, at tingene er gjort. Dem, der ikke er mine brødre, dem behandler jeg som brødre. Dem, der ikke havde en dør, jeg gav dem en dør. Og hvad? Jeg vil skide på dig, din hvide verden. Og med? Saat Stin datang, Semyon langsung berpura-pura baik kalau ia adalah kenalan lama dari Zaid yang kebetulan tak sengaja berpas-pasan. Saking jagonya akting si bos mafia ini, ia sampai tak segan untuk mengelus perut istri Zaid yang saat itu sedang hamil tua. Sebenarnya, Zaid tak suka dengan hal ini dan ia sudah siap dengan sebuah pisau yang tadi tergeletak di meja. Untungnya, sampai dengan Semyon pergi, Zaid berhasil mengontrol emosi. Hvor langt er du hen? 8 måneder. Jeg sender en flaske champagne. Tillykke med det. Vi kommer nu. Kom. Pertemuan tadi benar-benar membuat Zaid merasa kesal. Malam itu, setelah selesai mengantarkan istrinya pulang, ia langsung pergi untuk balas dendam. Perlahan, ia mengikuti kemanakah Semyon pergi dan begitu ada kesempatan, Zaid langsung menembaknya menggunakan pistol milik Yasir. Sayang sekali, upaya Zaid menjadi sia-sia karena rupanya mobil Semyon punya anti peluru. Akibat hal ini, ia pun terpaksa langsung pergi dari sana dan di sisi lain, Semyon malah mengira kalau serangan tadi merupakan teror dari pesaing bisnisnya. Malam itu juga, ia membawa seluruh anak buah untuk datang ke markas saingannya yang kebetulan sedang berada di sebuah gudang. Tentu, dituduh tanpa bukti membuat bos mafia saingan Semyon langsung tersinggung. Hampir saja pertarungan hebat terjadi di antara mereka, tapi belum sempat itu terjadi. Tiba-tiba suara ledakan terdengar dari luar yang menandakan kalau teror yang tadi bukanlah berasal dari pesaing Semyon. Pelaku ledakan tadi tak lain dan tak bukan adalah Zaid. Singkat cerita, setelah selesai meneror si bos mafia, Zaid pun langsung kembali ke rumah sakit untuk jaga UGD. Malam itu, saat ia baru tiba di sana, Zaid kedatangan pasien yang ketika diperhatikan, rupanya ia adalah anak buah Branko yang sehari sebelumnya Zaid hajar. Rasa bersalah Zaid semakin membesar tatkala bertemu dengan kedua orang tuanya yang merupakan sesama imigran. På sin ribben, som hun trykker ind på. Så det er en kompliceret operation. انت من نضال؟ Nej. كثير منيح انه انت اللي كثير بالك عليه بتعتبره زي اخوك. Selesai menolong pasien, Zaid kembali menyuntikkan tubuhnya dengan obat khusus. Entah obat itu apa, kita belum diberitahu. Tapi yang jelas beberapa saat kemudian, Zaid ditelepon oleh ibunya untuk datang ke rumah. Nah, karena khawatir takut kenapa-napa, ia pun segera pergi ke sana. Tapi di tengah jalan, tiba-tiba Zaid malah dihadang oleh segerombolan anak berandalan. Ketika Zaid semakin membrutal, Alex tiba-tiba datang dan memberitahu jika anak-anak ini bukanlah orang sembarangan. Mereka adalah anak bos Semyon yang tak jarang melakukan aksi balas dendam. Akibat hal ini, Zaid buru-buru pulang ke rumah untuk menyembunyikan diri. Sesampainya di sana, boro-boro ia bisa tenang, yang ada malah Zaid diberondong pertanyaan oleh Stin yang mulai curiga dengan apa yang Zaid lakukan akhir-akhir ini. Di tengah percecokan, tiba-tiba Zaid dihubungi oleh Alex yang meminta bantuan. Awalnya, Stin bilang kalau Zaid sebaiknya lapor polisi, tapi karena sudah teras isu duluan, ia malah pergi sendiri ke tempat tinggal Alex.
Bisa dibilang kalau Zaid benar-benar khawatir jika anak itu tak segera ditolong, maka nasibnya akan berakhir sama seperti Yasir. Di ujung nafasnya, Alex meminta maaf kepada Zaid karena tadi ia diinterogasi oleh Semyon dan terpaksa memberitahu kalau peneror kemarin tak lain dan tak bukan adalah dirinya. Jadi lebih baik Zaid segera pulang karena keluarganya sedang dalam bahaya. Luftvejen er sikret, han trækker vejret selv. Vi skal bruge en akut lægebil og en primær ambulance. Perasaan Zaid semakin tidak karuan. Begitu dari jauh, ia melihat apartemennya sedang terbakar hebat. Untungnya sang istri yang sedang hamil tua sudah berhasil dievakuasi. Di dalam situasi ini, Zaid sebenarnya ingin melihat kondisi Stin secara langsung. Tapi berhubung Klaus memperhatikannya dengan curiga, maka Zaid pun langsung pergi dari sana. Berkat informasi dari Alex, Semyon kini juga mendatangi kediaman Turbin yang sebelumnya memfasilitasi Zaid untuk bisa berlatih. Di sana ia langsung menghajar si tuan rumah sebelum membakarnya hidup-hidup dan mengirimkan videonya kepada Zaid yang saat itu sedang bersembunyi. Kematian Turbin benar-benar membuat Zaid langsung mendidih. Apa yang Semyon lakukan sudah tidak bisa ditoleransi lagi. Makanya malam itu ia kembali melakukan aksi balas dendam. Dan kini untuk bisa mengetahui di manakah tempat tinggal si bos mafia, Zaid pun kembali ke rumah sakit untuk menemui anak buah Branko yang sebelumnya ia selamatkan. Hvor er Semyon? Jeg vil ikke til Branko. Det er Branko. Hasil interogasi tadi memberikan Zaid sebuah informasi di manakah Branko biasa berada. Dengan cepat ia pun masuk ke sana dan mengancam si pengedar agar mau mengantarkannya ke lokasi tempat di mana Semyon tinggal. Skal også se mere. Hvor fuck er Semyon? Jeg kender ikke. Hallo? Går du også se mere nu? Vi finder ud af. Vi finder ud af. Kali ini situasinya membuat Branko berada dalam posisi maju kena mundur kena. Jika tidak mengaku, ia pasti akan dibunuh oleh Zaid. Dan jika buka suara, maka ujung-ujungnya juga akan dibunuh oleh Semyon. Nah, karena tak tahu harus berbuat apa, maka ia pun dengan nekat menabrakkan mobilnya ke pembatas jalan dengan harapan kalau ia akan tewas bersama dengan Zaid. Kecelakaan ini membuat Zaid hampir saja blackout, sementara Branko yang ada malah baik-baik saja. Nah, melihat Zaid yang keliengan membuat Branko memanfaatkan situasi ini untuk membunuhnya. Tapi bukannya berhasil, yang terjadi malah. Berhubung Branko sudah mati, maka Zaid pun memanfaatkan ponselnya dengan pura-pura memberi pesan kepada Semyon untuk meminta bertemu. Bos mafia itu sepertinya belum sadar apa yang sebenarnya sudah terjadi. Makanya ia malah menyuruh Branko untuk datang ke sebuah apartemen tempat di mana ia sekarang bersembunyi. Singkat cerita, Zaid pun tiba di apartemen tempat Semyon bersembunyi. Di sana terdapat seorang penjaga, maka Zaid pun tanpa ragu langsung membunuhnya. Setelah berhasil melumpuhkan si penjaga, Zaid langsung masuk ke unit tempat Semyon bersembunyi. Sekilas semua tampak normal, sampai tiba-tiba orang yang dicari langsung muncul dari belakang. Serangan Semyon secara tiba-tiba membuat Zaid tak sempat menahannya. Berulang kali ia menerima pukulan demi pukulan dari si bos mafia yang diam-diam sudah menyuntikkan obat adrenalin. Meski begitu, Zaid terus mencoba bertahan hingga akhirnya... Pada akhirnya, Zaid berhasil membalaskan dendamnya dan Semyon mati setelah jatuh dari ketinggian.
Tak lama kemudian seorang anak muda yang merupakan anggota Semyon tiba-tiba muncul dan melayangkan sebuah tembakan. Untungnya Zaid dengan cepat bisa menghindar dan melancarkan serangan balasan. Lucunya, sebelum dihabisi, si anak langsung memohon ampun dan hal ini membuat hati kecil Zaid tergugah untuk menolongnya. Dari awal, Zaid memang bukanlah seorang kriminal, makanya sekarang ia bisa dengan cepat mengantarkan anak itu ke rumah sakit. Kan du høre mig, Anton? På vej ind til hospitalet. Jeg har en dreng. Singkat cerita, Zaid pun akhirnya tiba di rumah sakit dan menyerahkan anak itu kepada petugas di UGD. Di saat yang sama, rekan kerja Zaid langsung memberitahu jika Stin juga baru saja melakukan operasi sesar dan melahirkan anak laki-laki. Tentu, hal ini membuat Zaid langsung menyesal karena tak bisa mendampingi istrinya melahirkan. Sekarang, ia pun dengan cepat bergegas ke tempat istrinya, tapi begitu tiba di sana, ia mengurungkan niatnya untuk menemui Stin dan juga anaknya. Zaid membayangkan apa yang akan istrinya lontarkan untuk menggambarkan rasa kecewanya jika ia menemui mereka dalam kondisi tubuh bersimbah darah. Oleh karena itu, Zaid memilih untuk bersembunyi saja di rumahnya yang ada di pinggir kota. Tapi sesampainya di depan rumah sakit, rupanya polisi sudah menunggunya. Zaid! Kan I have ud til siden? Ja, tag det stille roligt. Karena tak bisa melawan, Zaid akhirnya pasrah dengan nasibnya. Kini ia pun ditahan oleh polisi dan akan menjalani proses hukum. Tenang saja, kalian tidak perlu khawatir dengan sad ending seperti ini, karena kisah Zaid akan berlanjut di film selanjutnya. Tamat, film pun akhirnya selesai. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini sampai akhir. Mimin minta maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Sampai jumpa di video berikutnya dan salam barbarian.